Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dan halo adik-adik semuanya, apa kabar di pagi hari ini? Semoga tetap semangat, bahagia dan silahkan adik-adik semuanya menyiapkan seluruh bekal dalam menuntut ilmu di pagi hari ini, yaitu buku serta dampingan kedua orang tua. Di hari ke-28 dalam belajar di rumah bersama Denai TV, untuk segmen yang ke-6 ini, selama 30 menit ke depan kita akan belajar untuk kelas 6 dengan tema 2-nya adalah persatuan dalam perbedaan dan subtema 2-nya adalah bekerja sama mencapai tujuan dalam pembelajaran keempat. Guru yang akan mengajarkan adalah Ibu Gustina dari SD 54 Payakumbuh. Langsung saja kita mulai dan kita persilahkan Ibu Gustina untuk memberikan materi pelajaran di pagi ini. Kepada Ibu Gustina disilahkan. Terima kasih Bu Nafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu dimanapun berada. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Mudah-mudahan anak-anak Ibu dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah anak-anak Ibu, ketemu lagi di sini bersama Ibu Tina. Nama lengkap Ibu, Ibu Gustina MPD. Ibu mengajar di SD Negeri 54 Payakumbuh. Anak-anak Ibu, sekarang kita masih dalam rangka metode pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak Ibu masih belajar di rumah yang difasilitasi oleh Denai TV. Nah anak-anak Ibu, karena kita masih dalam masa pandemi, Ibu selalu mengingatkan anak-anak Ibu untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu sering cuci tangan, hindari keramaian, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Nah anak-anak Ibu, untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak Ibu menyaksikan video pembelajaran, anak-anak Ibu harus mampu yang pertama menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, anak-anak Ibu harapkan mampu mengidentifikasi manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak Ibu dimanapun berada, untuk memupuk rasa persatuan dan nasionalisme anak-anak Ibu sesuai dengan tema kita yang kedua ini, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Anak-anak Ibu yang di rumah juga ikut menyanyikannya ya. Nah anak-anak Ibu, setelah anak-anak Ibu menyaksikan lagu Maju Tak Gentar tadi,
Di sana terlihat jelas bahwa dalam lagu Maju Tak Gentar tersebut menggambarkan keberanian rakyat Indonesia, baik pemuda dan pemudinya dan seluruh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia begitu semangat, begitu sangat antusias mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air kita Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, di pembelajaran 3, anak-anak Ibu sudah belajar tentang bagaimana upaya dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu dengan cara pertempuran. Nah, kali ini anak-anak Ibu harus tahu bahwa dalam upaya mempertahankan kemerdekaan tidak harus melalui sebuah pertempuran, sebuah peperangan, dan lain-lainnya. Tetapi usaha dalam mempertahankan kemerdekaan bisa melalui sebuah delegasi, perundingan, dan pertemuan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, anak-anak Ibu, kita lihat perjanjian yang pertama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, yaitu Perjanjian Linggarjati. Harus anak-anak Ibu ketahui bahwa Perjanjian Linggarjati ini adalah perjanjian antara negara Indonesia dan Belanda. Yang dibahas dalam Perjanjian Linggarjati itu adalah tentang status kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, dalam Perjanjian Linggarjati ini ditandatangani oleh kedua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Belanda, yaitu pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, anak-anak Ibu, sekarang Ibu bertanya, bagaimana bisa Perjanjian Linggarjati ini terjadi? Sudah jelas, Perjanjian Linggarjati ini terjadi karena adanya konflik antara Indonesia dan negara Belanda. Dan Ananda juga harus mengetahui pada saat itu Jepang juga menetapkan status quo di negara kita, sehingga muncullah konflik antara Indonesia dan negara Belanda. Dan saat itu Inggris selaku penanggung jawab di negara Asia melakukan perundingan antara Indonesia dan negara Belanda. Tetapi pertemuan dan perundingan itu gagal dilakukan karena Indonesia meminta Belanda mengakui daerah Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, anak-anak Ibu, pertemuan-pertemuan pada Perjanjian Linggarjati itu tidak lepas dari tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam perjanjian tersebut. Kita lihat dalam perwakilan Indonesia, di situ ada Sultan Syahrir, Ahmad, kemudian ada Adnan Kapaugani. Anak-anak Ibu harus tahu Adnan Kapaugani ini berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari Kabupaten Agam, daerah Palembayan. Kemudian di sini ada Susanto Tirto Projo dan tokoh yang lainnya yaitu ada Muhammad Rum. Selain perwakilan Indonesia, sudah tentu ada perwakilan dari negara Belanda. Ayo kita lihat perwakilan dari negara Belanda. Di sini ada Van Mock, Wim Schermerhorn, dan Max van Poel. Nah, itu adalah tokoh-tokoh Perjanjian Linggarjati dari perwakilan Belanda. Nah, anak-anak Ibu, selain itu, karena tadi ada perwakilan Inggris sebagai penengah konflik antara Indonesia dan Belanda, maka di sini juga ada tokoh dari Inggris yaitu Lord Killen.
Nah, anak-anak ibu, setelah terjadi perundingan dari tokoh-tokoh yang hebat-hebat tadi, kira-kira apa isi perjanjian atau hasil pertemuan dari perjanjian Linggarjati? Perjanjian isi yang pertama yaitu Belanda harus meninggalkan Indonesia yaitu paling lambat yaitu 1 Januari 1949. Hasil perjanjian Linggarjati yang kedua yaitu di sini Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia sesuai yang diminta oleh Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan perjanjian yang ketiga hasilnya yaitu Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS yaitu Republik Indonesia Serikat. Hasil yang keempat yaitu dalam membentuk negara RIS di sini Indonesia tergabung dalam persemakmuran dan Ratu Belanda sebagai kepala negaranya. Dari perjanjian Linggarjati itu dapat kita simpulkan bahwa di sini Belanda masih ingin menguasai Indonesia secara penuh setelah kehilangan daerah jajahannya yang telah direbut oleh Jepang. Tetapi ingat ya anak-anak ibu, rakyat Indonesia sampai kapanpun akan tetap mempertahankan wilayah kedaulatannya supaya Indonesia tetap merdeka. Nah, anak-anak ibu, karena Belanda masih kurang puas dengan hasil perjanjian Linggarjati, di sini Belanda melakukan pelanggaran yaitu di mana Gubernur Van Mock dia menyatakan kalau dia tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Karena pernyataan Gubernur Van Mock dari Belanda tadi, maka meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Anak-anak ibu dimanapun berada, tadi sudah dijelaskan bahwa Belanda sudah mengingkari perjanjian Linggarjati. Nah, kemudian Dewan PBB mengeluarkan resolusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi 3 Negara. Anak-anak ibu harus tahu bahwa yang tergabung dalam Komisi 3 Negara adalah yang pertama negara Amerika Serikat, yang kedua negara Australia, dan yang ketiga negara Belgia. Nah anak-anak ibu, ketiga negara tersebut yang tergabung ke dalam Komisi 3 Negara itu, yaitu dia mengusulkan untuk melakukan pertemuan antara Indonesia dan Belanda. Dan disinilah muncul perjanjian dan perundingan yang lain yang kita kenal dengan nama Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilaksanakan supaya netral, tidak di Indonesia dan tidak di Belanda, maka kita ambil negara tengahnya yaitu dilaksanakan di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang kebetulan bersandar di Tanjung Priok, Jakarta. Nah anak-anak ibu, seperti perjanjian Linggarjati, di dalam perjanjian Renville juga ada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perdamaian Indonesia dan Belanda. Sekarang kita lihat siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perjanjian Renville. Di sini dari delegasi Republik Indonesia yang sebagai ketuanya itu adalah Amir Syarifuddin. Kemudian di sini juga ada Ali Sasro Amijoyo, dan yang ketiga di situ ada Haji Agus Salim. Itu juga berasal dari daerah kita, Sumatera Barat. Nah anak-anak ibu, selain perwakilan Indonesia, sudah tentu ada perwakilan dari negara Belanda. Di sini diwakili oleh dari delegasi Belanda yaitu Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Dan di sini karena
PBB sebagai pembentuk 3 negara yang mengusulkan pertemuan Renville atau perjanjian Renville, di sini juga hadir Dewan Penengah dari PBB. Nah, anak-anak Ibu, perjanjian Renville juga menghasilkan kesepakatan seperti yang terjadi pada perjanjian Linggarjati. Nah, apa saja perjanjian yang ada di perjanjian Renville hasilnya? Kita lihat. Di sini hasil perundingannya yang pertama, yaitu Belanda hanya mengakui daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Padahal di perjanjian Linggarjati, Belanda sudah mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan ternyata pada perjanjian Renville ini, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Tentu ada pengurangan wilayah, anak-anak Ibu. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis, dibuat garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, di sini TNI, Tentara Nasional Indonesia kita, harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya, yaitu wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, anak-anak Ibu, dari setiap hasil perjanjian yang sudah dilakukan tentu memiliki dampak, baik itu positif dan negatif bagi negara kita. Di sini dampak yang terlihat dari perjanjian Renville ini lebih banyak merugikan pihak Indonesia. Misalnya wilayah Indonesia semakin berkurang, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang awalnya seluruh wilayah Jawa sudah diakui secara de facto, sekarang terjadi pengurangan wilayah yang hanya diakui, yaitu hanya Jawa Tengah untuk Pulau Jawanya. Kemudian di sini karena kita merasa dirugikan, nah Belanda kembali ingkar janji. Walaupun kita yang dirugikan dan pihak Belanda yang diuntungkan, Belanda itu kembali mengingkari janjinya pada perjanjian Renville. Karena terjadi pelanggaran pada perjanjian Renville ini, maka berinisiatif untuk melakukan pertemuan lagi untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, yaitu dengan sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini dimulai tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nah, anak-anak Ibu, perjanjian Roem-Royen, anak-anak Ibu harus tahu bahwa perjanjian Roem-Royen ini diambil dari perwakilan dua tokohnya, yaitu tokoh dari Indonesia dan tokoh dari Belanda. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Maka perjanjian ini dikenal dengan nama perjanjian Roem-Royen. Nah, anak-anak Ibu, tentu sudah ada hasil pertemuan kalau sudah dibuat pertemuan. Sekarang kita lihat hasil pertemuan dari perjanjian Roem-Royen. Yang pertama, di sini Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya karena di sini pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke daerah Yogyakarta. Yang ketiga, di sini Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perangnya. Itu adalah isi dan hasil perjanjian dari Roem-Royen. Nah, anak-anak Ibu, nampaknya setelah ada 3 pertemuan
Yang pertama diawali dengan Perjanjian Linggarjati, kemudian ada Perjanjian Renville, kemudian sudah ada Perjanjian Romeroyen. Nampaknya belum membuahkan hasil perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Masih memiliki konflik yang tidak ada habis-habisnya. Maka di sini konflik ini dibawa ke dalam sebuah konferensi yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar. Di sini Konferensi Meja Bundar ini adalah pertemuan antara perwakilan Indonesia dan BFO. Anak-anak ibu tahu apa itu BFO? Yaitu perwakilan berbagai negara yang diciptakan oleh Belanda di kepulauan kita, yaitu Indonesia. Nah, anak-anak ibu, dari Konferensi Meja Bundar yang diadakan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan, yang mana kita lihat di sini kesepakatannya, yaitu yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS, Republik Indonesia Serikat, pada akhir Desember 1949. Yang kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah kesepakatan ini berlaku. Yang ketiga, dibentuk APRIS, yaitu Angkatan Perang RIS. Yang keempat, KNIL atau KNIL akan dibubarkan dan anggotanya akan digabungkan ke APRIS. Yang kelima, Republik Indonesia harus membayar utang Belanda, harus membayar hutang Belanda dari tahun 1942. Yang keenam, Republik Indonesia akan mengembalikan hak milik Belanda, apa itu, dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. Yang ketujuh, di sini akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Itu adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan yang sudah ibu sampaikan sama anak-anak ibu tadi, mulai dari perjanjian dari awal Linggarjati, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Romeroyen, dan terakhir ada pertemuan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Anak-anak ibu harus tahu bagaimana susahnya rakyat Indonesia, khususnya para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Walaupun kita sudah merdeka tahun 1945 dan juga sudah ada pertempuran-pertempuran dan juga sudah ada dilakukan perundingan delegasi dan pertemuan-pertemuan, masih kita belum bisa hidup merdeka di negara kita sendiri. Oleh sebab itu, dari pertemuan-pertemuan yang sudah diadakan tadi, nampak di sana persatuan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Sekarang anak-anak ibu membuat tugas yang pertama. Anak-anak ibu bisa baca perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romeroyen, dan Konferensi Meja Bundar pada buku siswanya halaman 77. Anak-anak ibu baca dengan seksama, kemudian sesuai tujuan pembelajaran kita, anak-anak ibu harus bisa menemukan informasi penting yang ada dalam teks bacaan tersebut. Dengan bantuan kata kunci atau dengan kalimat efektif, anak-anak ibu menggunakan kata kunci kata tanya, yaitu dengan apa, mengapa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak ibu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ibu. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, perjanjian demi perjanjian sudah banyak dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di sini kita lihat banyak sekali kerugian dan perjuangan yang tidak bisa kita balas dengan apapun untuk pejuang-pejuang kita.
Nah, anak-anak ibu, di sini yang harus kita tekankan, bagaimana rakyat Indonesia dan para pejuang kita bisa meraih kemerdekaan? Intinya yaitu kita harus bersatu. Dan kemudian, apa itu makna persatuan dan kesatuan? Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Di sini sudah jelas tergambar, kita walaupun berbeda-beda satu di seluruh negara Indonesia, tapi untuk meraih kemerdekaan kita harus tetap menjadi satu, tidak boleh terpecah belah. Makna yang kedua yaitu dengan adanya pertemuan-pertemuan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, itu akan tumbuh rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita kepada Indonesia. Makna yang ketiga, persatuan dan kesatuan, yaitu dengan adanya pertemuan tadi terciptalah cita-cita reformasi kita, yaitu negara kita merdeka. Selanjutnya, anak-anak ibu, dari pertemuan-pertemuan tadi, makna persatuan dan kesatuannya yaitu terlihat yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Walaupun bebas kita mengeluarkan pendapat dalam pertemuan tersebut, tapi kita akan bertanggung jawab terhadap hasil yang disepakati bersama. Selanjutnya kita lihat apa contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini contohnya yaitu dengan anak-anak ibu hidup rukun dengan siapa saja, baik itu di rumah, di keluarga, dengan teman sepermainan. Walaupun nanti anak-anak ibu di sekolah, anak-anak ibu harus menerapkan hidup rukun. Itu adalah contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kerjasama. Anak-anak ibu tentu sering melakukan kerjasama, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kita harus bekerja sama sebab kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Selanjutnya, contoh sikap persatuan yaitu menjaga perdamaian. Contohnya anak-anak ibu, apabila ada perselisihan, jangan ditambah perselisihan itu lagi. Anak-anak ibu harus bisa mendamaikan perselisihan yang ada dan tidak terjadi lagi perselisihan untuk selanjutnya. Itu adalah contoh menjaga perdamaian. Selanjutnya, contoh sikap persatuan dan kesatuan yaitu kita harus bisa berpegang teguh kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mudah diadu domba oleh siapapun. Contohnya tadi dalam negara kita, kenapa kita masih sulit merdeka? Mungkin sebagian rakyat kita masih bisa diadu domba. Maka supaya merdeka itu dapat terwujud, persatuan itu dapat terwujud, maka kita tidak boleh atau tidak mudah diadu domba oleh siapapun. Nah, anak-anak ibu, tadi sudah ibu jelaskan apa itu makna persatuan dan contoh sikap-sikap persatuan yang harus anak-anak ibu terapkan dalam kehidupan anak-anak ibu sehari-hari. Begitu banyak manfaat persatuan dan kesatuan yang dapat kita petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dapat kita lihat manfaatnya yaitu kita menjadi negara berdaulat yang merdeka dan tidak diganggu oleh penjajah. Nah, anak-anak ibu, di sini kita mengerjakan tugas yang kedua. Anak-anak ibu lihat pada tayangan ibu, anak-anak ibu harus bisa menjawab pertanyaan. Harus bisa ya anak-anak ibu, karena dari tadi ibu sudah menjelaskan materi pembelajaran 4. Yang pertama, anak-anak ibu harus bisa menjelaskan makna persatuan dan kesatuan menurut pendapat Ananda. Nah, tadi sudah ibu jelaskan makna persatuannya. Anak-anak ibu harus bisa mencari makna yang lain persatuan dan kesatuan. Yang kedua, tadi juga sudah ibu jelaskan contoh-contoh sikap persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Tugas Ananda lagi mencari sikap-sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang ibu tayangkan tadi itu contoh sikapnya baru sedikit. Dan anak-anak ibu bisa mencari sebanyak-banyaknya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ibu sikap-sikap bersatu, sikap-sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, selain yang ibu tayangkan tadi. Yang ketiga, apa manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ibu? Anak-anak ibu rasakan bagaimana manfaatnya kalau kita hidup damai, hidup bersatu, dan tidak ada perselisihan. Anak-anak ibu ceritakan dengan kata-kata anak-anak ibu sendiri manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak ibu dimanapun berada, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, tetapi bisa kita lakukan melalui sebuah delegasi, pertemuan, dan perundingan. Jadi tidak hanya angkat senjata, kita bisa melakukan pertemuan dengan cara yang bijak. Kemudian, upaya perundingan itu merupakan jalan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kita. Dan yang terpenting, melihat perjuangan para pahlawan yang sudah begitu kuat, yang sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan, kita harus menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun anak-anak ibu sekarang tidak angkat senjata lagi berperang, tidak melakukan pertemuan-pertemuan lagi dengan negara penjajah, tetapi anak-anak ibu harus bersikap sesuai dengan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu dimanapun berada, itu adalah akhir dari pembelajaran 4 kita kali ini. Anak-anak ibu, walaupun belajar di rumah, harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat selalu menanamkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Ibu sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Gustina. Semoga adik-adik semuanya lebih mengetahui tentang persatuan dalam perbedaan dan terkhusus untuk bangsa Indonesia. Terima kasih adik-adik semuanya, kita kembali belajar di rumah bersama Dene TV besok pada waktu yang sama. Belajar di rumah bersama Dene TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.